Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Demon God Emperor langsung berdiri. Cahaya di matanya berkedip-kedip saat memancarkan kebanggaan dan kepercayaan diri. Bocah, aku akan memainkan game ini denganmu. Ini akan menjadi seperti apa yang aku katakan di masa lalu. Aku akan memberimu kehormatan ini, gumam Feng Xiu. Sama halnya seperti Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis terlibat dalam pertempuran kecerdasan dan keberanian, pertempuran di selatan juga akan dimulai. Baik Dewa Iblis Kematian Saminaga dan Dewa Iblis Neraka Marbas, mereka berdua telah menerima perintah tegas dari Kaisar Dewa Iblis. Permintaan Kaisar Dewa Iblis sangat sederhana, yaitu menerobos benteng Persatuan Kuil untuk memulai penjarahan besar-besaran terlepas dari konsekuensinya. Itu benar, hanya penjarahan, bukan pembantaian. Bagi manusia, iblis adalah duri di sisi mereka. Mereka ingin melenyapkannya secepat mungkin. Namun, bagi iblis, setiap manusia adalah sumber daya yang sangat penting. Jika digunakan dengan benar, pekerjaan dari satu manusia dapat mendukung satu atau dua iblis. Dan sementara iblis memandang rendah dan betapa lemahnya manusia biasa, mereka mau tidak mau mengakui kreativitas dan keahlian manusia, iblis menyambut semua alat yang dibuat oleh manusia. Akibatnya, bahkan orang-orang yang haus darah seperti Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Neraka, semuanya akan membuat keputusan yang sama ketika berhadapan dengan sekelompok manusia yang tidak berdaya, yaitu menculik mereka dan tidak membunuh mereka. Sejak dia menjadi Dewa Iblis, Saminaga tidak pernah menerima perintah penting dari Kaisar Dewa Iblis. Dia tahu dari sikap Kaisar Dewa Iblis ketika dia mengeluarkan perintahnya bahwa, jika dia gagal dalam misi kali ini, dia mungkin akan menjadi Vassago kedua, dan kali ini tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Dari sudut pandang yang lain, Saminaga percaya bahwa dia tidak mungkin gagal. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan misi hebat yang harus diselesaikan, dia tidak akan menyebut dirinya Dewa Iblis Kematian jika dia tidak mendapatkan manfaat darinya secara pribadi. Dia sudah jelas akan menyerahkan barang-barang yang dijarah dari misinya, tetapi menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri, dan itu sedikit masuk akal. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan terganggu oleh ini. Apa yang paling dibutuhkan oleh pengembangan setiap klan iblis? Itu adalah sumber daya. Dengan sumber daya ini, iblis akan dapat membuat kemajuan yang pesat. Melalui keunggulan mereka dalam jumlah dan kekuatan, selama mereka melampaui klan iblis bulan dan klan iblis bintang secara keseluruhan, pangkatnya pasti akan meningkat di masa depan. Seperti yang dikatakan Saminaga kepada Marbas dan Valefor, Kaisar Dewa Iblis pasti akan berurusan dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang untuk kenaikan ahbau ke tahta Kaisar Dewa Iblis. Dia bahkan mungkin akan mengubah dua Dewa Iblis ini, dan saat itu adalah saatnya Saminaga bangkit. Kultivasi pribadinya sama sekali tidak mendekati Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang, tetapi itu juga berarti dia tidak dapat menggoyahkan cengkeraman ahbau atas iblis. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi bawahan paling terpercaya dari Kaisar Dewa Iblis yang baru. Tepat karena alasan ini, Saminaga pada dasarnya memobilisasi semua elit yang ditawarkan klan Fin. Ditambah dengan elit dari klan lain, mereka bergegas menuju benteng Tenggara secepat mungkin. Pasukan iblis yang berkekuatan 1.000.000 personel, itu terbagi menjadi dua. Kelompok pertama ini dia perintahkan secara langsung untuk menargetkan benteng Tenggara yang paling dekat dengan saat itu, sementara Marbas dan Valefor memimpin 500.000 pasukan lainnya untuk menyerang celah gunung Myriad Beast. Karena celah gunung lebih sulit untuk ditembus, dan lebih banyak dewa iblis berkumpul di pihak mereka. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kepercayaan diri Saminaga. Dia sudah memutuskan bahwa, dia akan menggunakan keunggulan jaraknya untuk masuk ke wilayah Persatuan Kuil sebelum Marbas dan Valefor. Apapun yang terjadi, itu tidak hanya akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk menjarah, dan layanan berjasa ini juga akan diberikan kepadanya sebagai Dewa Iblis urutan keempat. Menggeber pasukan di sepanjang jalan, benteng Tenggara akhirnya muncul. Umpan besar berdiri di kejauhan. Mata Saminaga bersinar dengan cahaya ganas saat dia berteriak, tentara akan beristirahat selama 2 jam, dan kemudian melancarkan serangan skala penuh, ucap Saminaga. Keempat Raja Iblis lain yang berada di bawah komandonya, itu tidak bisa untuk tidak terkejut dengan perintahnya.
Mereka telah melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, sehingga bahkan para iblis merasa agak sulit untuk mempertahankan kecepatan mereka. Namun, menurut perintah Saminaga, dia ingin menyerang benteng tanpa memberikan waktu istirahat yang cukup kepada bawahannya. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Ini secara drastis akan meningkatkan kerugian mereka. Kepala, bukankah kita seharusnya membiarkan orang-orang di bawah merasakan sedikit istirahat? Raja Iblis yang menempati peringkat pertama meminta untuk menyelidiki pikiran Saminaga. Saminaga menatapnya dengan dingin. Dia bertanya, "Istirahat? Apakah kalian semua merasa lelah?" tanya Saminaga. "Tidak, tentu saja tidak," jawab Raja Iblis lain dengan cepat karena ketakutan. Sebelum Saminaga, mereka berperilaku seperti ketika Saminaga sendiri berada di depan Kaisar Dewa Iblis. "Maksudku adalah, pasukan telah menutupi tanah dengan tergesa-gesa, jadi mereka pasti sangat lelah. Jika kita menyerang sekarang, kerugian kita mungkin sedikit lebih besar," ucap Raja Iblis. Saminaga berkata dengan acuh tak acuh. "Bukannya kita akan segera kehilangan anggota klan manapun. Jadi, apa yang kamu khawatirkan? Bahkan jika kalian tidak bisa menebak taktik pertempuranku, lalu bagaimana manusia bisa melakukannya? Hanya dengan membuat mereka lengah, kita bisa menembus benteng Tenggara secepat mungkin, dan target kita adalah kota suci. Aku dapat memberitahumu, bahwa jika kita berada di belakang pihak Marbas dan Valefor, kita tidak hanya akan mempermalukan diri kita sendiri, semua hal baik akan diambil oleh mereka juga. Sampaikan perintahku, bahwa begitu kita menerobos benteng, jangan ragu untuk menjara apapun. Segala sesuatu yang kamu peroleh akan menjadi milikmu. Apakah kamu mengerti apa yang akan terjadi sekarang?" balas Saminaga. Keempat Raja Iblis saling memandang, dan semuanya menjadi gembira. Mereka jelas-jelas bisa mengerti apa maksud dari ucapan Saminaga. Kerugian yang mereka derita tidak akan menjadi anggota klan Fin mereka. Dari 500.000 pasukan, klan Fin mereka hanya membentuk 1/5 dari pasukan. Mereka bisa membiarkan klan lain berfungsi sebagai umpan meriam, sementara mereka, para iblis, pasti akan menjadi orang yang menyelesaikan misi ini dan mendapatkan semua jasanya. Dan mereka hanya membawa elit iblis kali ini, dan itu tidak seperti yang terjadi di Perang Suci sebelumnya. Benteng Tenggara juga tidak pernah menjadi jalur gunung terkuat manusia. Keempat Fin King segera pergi untuk mengatur pengaturan. Dengan Saminaga sebagai komandan mereka, bahkan Dewa Iblis lain yang menemani mereka tidak akan cukup berani untuk secara langsung menyatakan ketidaksenangan mereka. Siapa yang bisa membantu faktanya bahwa, dia adalah salah satu dari 5 Dewa Iblis besar. Tentara yang dipimpin oleh Saminaga muncul, dan benteng Tenggara jelas-jelas telah menemukan mereka. Qiyu Yonghao memimpin para anggota penting kuil pejuang, serta para pemimpin pasukan dari 5 kuil lainnya berkumpul di atas gerbang benteng Tenggara untuk menatap ke kejauhan. Mengangguk dengan lembut, Qiyu Yonghao mengayunkan tinjunya. "Mereka datang, mereka benar-benar datang. Informasinya benar sekali. Demon God of Death Saminaga, aku akan memintamu mempelajari kekuatan benteng Tenggaraku kali ini," gumam Qiyu Yonghao. Selama masa perang, informasi selalu yang paling penting. Sedikit informasi yang benar, itu dapat mengubah gelombang perang. Qiyu Yonghao tidak hanya mengetahui waktu yang tepat kapan musuhnya akan tiba, tapi dia bahkan menerima informasi terperinci tentang jumlah dan peringkat Dewa Iblis di pasukan musuh, serta jumlah dari setiap klan iblis. Informasi itu jelas berasal dari organisasi Yueye. 3 hari yang lalu, untuk menghadapi pasukan iblis yang dipimpin oleh Saminaga, benteng Tenggara telah membuat pengaturan skala penuh. Saminaga jelas-jelas tidak tahu, bahwa informasi tentang pasukannya telah dijual kepada musuh. Jebakan demi jebakan terbentang di depan mereka agar mereka jatuh. 2 jam datang dan pergi dengan sangat cepat. Tidak mungkin pasukan iblis pulih hanya dalam 2 jam. Paling-paling, mereka bisa makan makanan itu dan sedikit istirahat. Namun, bahkan di antara para iblis, perintah militer adalah mutlak, dan hanya ada satu konsekuensi bagi prajurit yang tidak mematuhi perintah, yaitu kematian. Akibatnya, meskipun semua orang menyuarakan ketidakpuasan mereka, pasukan iblis masih berkumpul di bawah perintah Saminaga. Saminaga menatap benteng Tenggara di kejauhan sambil melambaikan tangan kanannya. Yang pertama berhasil masuk ke benteng Tenggara, akan diberi hadiah 100 budak manusia, cepat serang, ucap Saminaga.
Di antara iblis, cara terbaik untuk mengukur kekayaan adalah melalui sumber daya, sedangkan budak manusia adalah sumber daya yang paling berharga di antara iblis. Bahkan Dewa Iblis menghargai budak manusia. Dewa Iblis lain yang awalnya tidak puas dengan Saminaga yang mengatur klan iblisnya untuk menyerang, pada akhirnya segera memikirkan sumber daya yang kaya dan kekayaan yang dimiliki dunia manusia. Pada saat itu, pemimpin iblis dengan paksa mengabaikan kelelahan mereka, dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang benteng Tenggara. Itu sudah jelas tidak akan mungkin bagi Saminaga untuk memimpin seluruh pasukan dalam satu serangan ke dalam benteng. Namun, dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memimpin pasukan, jadi, meskipun dia menggunakan klan lain sebagai umpan meriam, itu tidak akan membuatnya ketahuan terlalu jelas. Gelombang pertama menyerang. Sebanyak 50.000 iblis memasuki pertempuran. Dinding benteng Tenggara tidak terlalu lebar, jadi 50.000 adalah jumlah paling banyak yang bisa mereka muat di medan perang. Yang menyerang di depan adalah Berserk Demon dan Bearded Demon. Tak satu pun dari klan yang dilindungi oleh Dewa Iblis, jadi jelas tidak terlalu banyak orang yang peduli dengan nasib mereka. Namun, ada satu fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu kehebatan pertempuran mereka yang terbilang luar biasa. Kali ini, pasukan elit iblis tidak membawa pasukan yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak membawa umpan meriam seperti Dual-Bladed Demon. Menemani iblis Berserk dan iblis Bearded adalah prajurit mata iblis. Dengan gabungan 3 klan iblis, jumlahnya hanya sekitar 50.000, bagaikan selimut yang tebal, mereka menyerang benteng Tenggara. Itu mungkin untuk melihat dari atas udara, bahwa pasukan iblis melonjak menuju benteng Tenggara seperti segerombolan besar belalang. Qiyu Yonghao menatap tentara di kejauhan dengan dingin, dan kemudian mengangkat tangan kanannya. Mulai, ucap Qiyu Yonghao. Bisikan mantra sihir terdengar dari atas dinding celah Gunung Tenggara. Riak elemen yang padat memenuhi lingkungan. Baik itu penyihir, priest, ataupun pemanggil, masing-masing dari mereka diberi setidaknya 2 kristal ajaib. Setelah memastikan bahwa ini adalah salah satu pertempuran paling penting untuk Temple Union melawan iblis dalam perang suci, atau bahkan salah satu peluang terbaik untuk mengusir iblis, Temple Union telah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, dan bisa mendapatkan di tangannya. Rumah lelang besar aliansi pada dasarnya menyumbangkan semua peralatan dan kristal ajaibnya. Mereka hanya meminta Temple Union untuk memberi mereka surat promise yang merinci semua, yang telah mereka berikan. Semua peralatan yang disimpan di pusat transaksi pasukan perburuan iblis telah diambil, dan diberikan kepada para pemburu iblis juga. Mereka dicatat secara rinci. Apakah para pemburu iblis ini dapat terus menggunakan peralatan mereka atau tidak, itu akan bergantung pada kinerja mereka dalam pertempuran. Persiapan dan kekuatan Temple Union telah benar-benar melebihi apa yang dipikirkan iblis, jadi, segera setelah Saminaga meluncurkan gelombang pertama, mereka langsung sangat menderita. The Berserk Demons berlari sangat cepat, dan bahkan mampu menandingi Bearded Demon di langit dalam jarak dekat, sedangkan prajurit mata iblis terlihat jauh lebih lambat. Akibatnya, segera setelah serangan dimulai, prajurit mata iblis tertinggal dari 2 klan iblis lainnya. Itu bukan karena iblis Berserk dan iblis burung ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar dalam pertempuran ini, tapi begitulah cara kerja metode pertempuran mereka. Khususnya dengan iblis Berserk, begitu mereka memasuki kondisi pertempuran, mereka akan benar-benar mengamuk, dan mereka tidak akan bisa dihentikan. Mereka sudah jelas akan sangat bagus untuk menyerang ke garis musuh. Namun, mereka tidak terlalu terampil jika bekerja sama dengan klan iblis lainnya, karena jika tidak, dengan kecakapan pertempuran iblis Berserk, Dewa Iblis Kematian Saminaga tidak akan pernah mengirim mereka terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai umpan meriam. Iblis Berserk adalah yang paling banyak di antara 3 klan iblis, dan berjumlah lebih dari 25.000. Mereka baru saja mencapai 5 km dari Southern Mountain Pass. Pada saat itu juga, topi heksagram mulai menyala di bawah benteng Tenggara. Cahaya gemilang segera mengubah area di bawah dinding menjadi menyilaukan. Karena elemen yang berbeda, dindingnya bahkan menjadi beraneka warna. Mereka telah memanggil heksagram. Ukurannya bervariasi, sehingga beberapa dapat membuat gerbang cahaya, sementara beberapa hanya berbentuk heksagram kecil. Binatang buas yang mereka panggil juga memiliki kekuatan yang bervariasi, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Semua summoner yang telah ditempatkan di kuil assassin, itu segera dikirim ke benteng Tenggara.
Ditambah dengan summoner yang telah dikirim ke celah Gunung Tenggara, dan jumlah summoner di dalam benteng hanya berjumlah 3.000. Meskipun sebagian besar dari mereka memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah, tapi seorang pemanggil pasti memainkan peran besar di medan perang. Karena sebagian besar hewan yang mereka panggil adalah makhluk elemen, maka mereka tidak takut terluka ataupun mati. Bahkan jika binatang ajaib yang dipanggil dari alam lain mati, itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Selama mereka bukan binatang ajaib yang terikat pada pemanggil dengan sebuah perjanjian, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi mereka. Putaran pertama heksagram langsung melebihi 1000 meter. Setelah itu, lebih dari 1000 binatang ajaib muncul di bawah tembok benteng Tenggara. Beberapa binatang ada yang terbang, sementara yang lain berlari di sepanjang tanah. Kekuatan mereka berkisar dari tingkat kedua dan ketiga, bahkan hingga tingkat ketujuh dan kedelapan. Beberapa binatang ajaib yang paling kuat bahkan berada di tingkat ke-9. Dibandingkan dengan pasukan utama iblis, binatang ajaib ini tampak agak sengsara. Namun, kesediaan mereka untuk bertarung sampai mati tidak akan tertandingi. Selain itu, sebagian besar binatang ajaib bisa menggunakan sihir. Binatang ajaib menghadapi serangan dari Berserk Demon, dan naik untuk menghadapi mereka tanpa ragu sama sekali, dan kemudian meluncurkan serangan liarnya. Alasan mengapa Myriad Beast Mountain Pass adalah salah satu dari dua jalur yang paling sulit ditembus dari Temple Union adalah, itu karena efek besar yang dapat dimainkan oleh summoner dalam pertempuran. Meskipun serangan iblis berserk sangat kuat, iblis berserk normal hanya memiliki kultivasi di sekitar tingkat ketiga atau keempat. Pada saat yang sama, kekuatan Berserk Demon berasal dari kehebatan fisik mereka, dan mereka juga tidak ahli dalam menggunakan sihir. Sebelum pasukan iblis Berserk bisa bertabrakan dengan binatang ajaib, setengah dari 1000 binatang ajaib telah mengeluarkan sihir. Keajaiban bawaan dari binatang ajaib bervariasi secara drastis, tapi itu semuanya sangat mematikan. Pada saat itu, lampu warna-warni meletus di pasukan Berserk Demon seperti kembang api. Setidaknya, beberapa ratus Berserk Demon mati karena serangan itu. Pada saat yang sama, kecepatan mereka juga telah menurun. Sihir bawaan dari binatang ajaib mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka bisa menyerang lebih cepat daripada penyihir manusia biasa. Akibatnya, setelah Berserk Demon mendekati mereka, binatang ajaib telah meluncurkan serangan sihir gelombang ketiga. Mereka telah membunuh setidaknya 2000 Berserk Demon pada saat ini. Ekspresi Saminaga berubah saat dia melihat dari kejauhan. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa, manusia tampaknya telah bersiap untuk serangan mendadaknya. Dan sejak kapan Benteng Tenggara memiliki begitu banyak pemanggil? Dengan lebih dari 1000 pemanggil, kuil jiwa benar-benar sangat murah hati. Pikir Saminaga. Gelombang pertama Magical Beast bertabrakan dengan Berserk Demon, dan mereka dihancurkan dengan sangat cepat. Lagi pula, Berserk Demon benar-benar melebihi jumlah mereka. Iblis Berserk juga berasal dari klan yang sama, dan mereka bertarung dengan sangat liar, jadi, bagaimana mungkin hanya dengan 1000 binatang ajaib dapat menghentikan jejak mereka? Setelah kehilangan begitu banyak klan karena binatang ajaib, Iblis Berserk sudah mulai mengamuk. Namun, tepat ketika gelombang pertama binatang ajaib dipotong berkeping-keping oleh Iblis Berserk, gelombang kedua segera dipanggil. Ada juga lebih dari 1000 binatang ajaib, dan mereka semua lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Sejumlah besar sihir dilepaskan dengan paksa, dan mampu mendorong kembali Berserk Demon yang ada di bagian paling depan. Kerugian yang dialami para Berserk Demon juga meningkat secara drastis. Bahkan sampai sekarang, tentara mata iblis belum mampu mengejarnya. Setelah gelombang kedua, sekarang adalah gelombang ketiga. Di bawah serangan gelombang ketiga dari Magical Beast, para Berserk Demon benar-benar tertahan. Setelah menahan momentum asli mereka, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk menangani binatang ajaib ini dengan cepat. Saat pertempuran di darat dimulai, Bearded Demon yang berada di langit juga tiba. Demon Bearded secara individual lebih kuat daripada Demon Berserk, dan jumlahnya mencapai 10.000, iblis selalu memiliki keuntungan untuk pertempuran di udara. Di bagian paling depan Bearded Army, itu ada beberapa Golden Bearded Demon, yang diikuti oleh sekelompok besar Grand Bearded Demon, dan kemudian Bearded Demon biasa. Mereka seperti awan gelap saat mereka terbang menuju benteng. Namun, yang menyambut mereka adalah keajaiban yang luar biasa. Itu benar, para penyihir di Benteng Tenggara tidak menyentuh iblis berserk di bawahnya.
Mereka ternyata sedang menunggu pasukan iblis lintas udara. Bearded Demon terampil dalam serangan petir, tetapi hanya Grand Bearded Demon yang bisa melepaskan petir di luar tubuh mereka sebagai serangan jarak jauh. Namun, jangkauan penyihir manusia jauh lebih besar dari mereka. Kuil mage benar-benar keberadaan yang kuat. Ye Seng merupakan peringkat kedua dari 6 kuil lainnya. Ketika Li Zengzi mengalokasikan penyihir ke benteng lain, dia memberi masing-masing penyihir kuil dari satu elemen. 1.500 penyihir yang dikirim ke kuil pejuang, semuanya itu adalah penyihir api. Kekuatan utama di antara mereka adalah pasukan penyihir api yang pernah dipimpin oleh Lin Xin. Pada saat yang sama, ada 500 penyihir bumi dari jalur gunung pengusir iblis. Benteng Tenggara tidak hanya memiliki 3.000 pemanggil sekarang, dan bahkan mereka juga memiliki 2.000 penyihir. Mereka sudah tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu dalam hal serangan jarak jauh. 1.500 penyihir api, itu sudah jelas adalah orang-orang yang meluncurkan gelombang sihir pertama. Mereka tidak meluncurkan serangan mereka bersama-sama, justru sebaliknya, mereka membentuk kelompok 500 orang untuk meluncurkan 3 gelombang serangan. Mantra yang mereka gunakan nampak sama, dan semua serangannya adalah bola api peledak. Bola api peledak yang paling sederhana adalah mantra sihir dari tingkat ketiga, sementara para penyihir yang dikirim oleh kuil penyihir untuk berperang, itu paling tidak berada di tingkat ketiga. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbuat banyak di medan perang. Saat bola api merah naik ke udara dan bergerak menuju Bearded Demon benar-benar terlihat kaget. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya, apakah mereka dapat menyerang tempat yang tepat? Apakah ini masih benteng Tenggara? Tentunya ini adalah jalan Gunung Tombal. Namun, tidak peduli bagaimana perasaan mereka, bola api peledak tidak akan hilang begitu saja karena mereka menginginkannya. Setelah itu, awan api muncul di udara. Karena gagal mengantisipasi benteng Tenggara, maka akan memiliki begitu banyak penyihir, setelah menjadi sangat lelah karena semua perjalanan mereka, pemimpin Bearded Demon telah mengatur anggota klannya dalam formasi yang agak ketat. Akibatnya, kawanan burung berubah menjadi awan api. 1.500 peledak bola api menghujani pasukan Bearded Demon dalam 3 gelombang. Iblis berserk yang berada di bawahnya terlihat agak sengsara, tapi mereka masih jauh lebih beruntung daripada awan api di udara. Ketika para penyihir melancarkan serangan kolektif sebagai kelompok yang terorganisir, pasti akan ada bencana di medan perang. Bearded Demon datang dengan cepat, dan juga mundur dengan cepat. Setelah kembang api meledak di udara, hanya 6.000 dari 10.000 Bearded Demon yang dapat melarikan diri. Sebanyak 4.000 Bearded Demon mati di bawah bola api peledak. Namun, Bearded Demon memang meluncurkan beberapa serangannya. Ketika bola api peledak naik di udara, mereka juga melemparkan tombak petir dengan putus asa ke tembok kota. Setidaknya 5.000 tombak petir menghujani tembok kota. Mereka jelas menargetkan para penyihir dan pemanggil. Jika mereka bisa memberikan pukulan telak kepada para penyihir dan pemanggil, kerugian sebelumnya akan sepadan. Namun sayangnya, ini masih benteng Tenggara, bukan celah Gunung Tombal. Di wilayah kuil pejuang, sejak kapan mereka kekurangan prajurit yang berperisai? Hubungan antara kuil pejuang dan kuil penyihir selalu dekat. Namun, kuil penyihir Laling banyak hanya bisa meminjamkan 3 hingga 500 penyihir ke kuil pejuang di masa lalu. Bahkan lebih buruknya lagi, itu ditambah dengan para pemanggil dari kuil jiwa. Mereka bahkan tidak akan mengirim satu pun di masa lalu, dan Chen Hongbo terkenal karena kekikirannya. Namun, situasi di kuil pejuang baru bisa membaik sekarang. Summoner, mage, dan priest, masing-masing dari mereka berjumlah 8.000. Itu adalah harta bagu Qiyu Yonghao. Begitu ketiga pasukan sihir itu tiba di benteng Tenggara, Qiyu Yonghao segera memberi perintah agar mereka berpasangan dan saling membantu. Setiap penyihir diberi pejuang di tingkat kelima, itu paling tidak untuk melindungi mereka. Penyihir dari kultivasi yang lebih tinggi, itu setidaknya akan ditugaskan sebagai prajurit dengan kultivasi yang sama. Qiyu Yonghao memberi para prajurit perisai ini perintah yang sangat sederhana, yaitu memperlakukan para penyihir di samping mereka seperti istri mereka, dan melindungi mereka terlepas dari konsekuensinya. Peran apa yang bisa dimainkan oleh 8.000 pengguna sihir di medan perang? Ini juga alasan mengapa Qiyu Yonghao menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan siap untuk melakukannya ketika dia mendengar Saminaga telah memimpin pasukan yang terdiri dari 500.000 elit iblis ke arahnya.
Sejak kapan kuil pejuang menjadi begitu percaya diri? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.